kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin wa karrih ilaina al wahn wa karrih ilaina al wahna wa karrih ilaina al wahna. Ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhwati fillah, mari kita sambung kembali ta'allum kita, belajar kita, tafaqquh kita untuk memahami perkara agama kita via atau melalui kitab Al-Jami' As-Sahih atau yang dikenal dengan Sahih Bukhari karya Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Pada malam ini kita memasuki bab ke-22 pada Kitabul Iman. Imam Bukhari memberi judul pada bab ini Babun al-ma'asi min amril jahiliyati wa la yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki. Bab maksiat-maksiat adalah perkara-perkara jahiliyah dan pelakunya tidak dikeluarkan dari Islam atau tidak dikatakan kafir atau keluar dari Islam dengan kekafiran yang besar, kecuali kemaksiatan tersebut berupa syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perbuatan syirik itu pasti kekufuran besar. Ya, maksudnya syirik besar pasti kekufuran besar. Jadi maksiat-maksiat, apa yang disebut maksiat? Setiap sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan alias yang wajib itu maksiat. Ya. Allah memerintahkan kita agar sholat 5 waktu, terus kita nggak sholat 5 waktu padahal kita sudah balik, maka kita bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat duha melalui perintah Rasulnya, atau Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita sholat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Ya, di sebagian malam bertahajudlah, qiyamul lail, sholat di malam hari sebagai tambahan. Ya, terus kita nggak sholat tahajud, apa kita bermaksiat? Tidak. Kenapa? Karena sholat tahajud atau qiyamul lail itu Allah perintahkan tetapi tidak Allah wajibkan. Berarti kita enggak bermaksiat. Jadi maksiat-maksiat itu perkara jahiliyah. Jadi jahiliyah itu orang atau masa yang mana sebelum Rasulullah diutus. Ya. Sebelum Rasulullah diutus dan jauh dari masa Nabi sebelumnya. Kalau di zaman Nabi Isa, orang yang sampai kepadanya dakwah Nabi Isa ya berarti ya masa tersebut ada nabinya. Jadi ketika Nabi diutus ya bisa dikatakan masa tersebut masa jahiliyah, iya, karena Nabi yang merubah kebiasaan jahiliyah tersebut. Jadi Nabi diutus di lingkungan masyarakat jahiliyah. Jadi jahil itu bahasa Arab artinya bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Jangan bersolek berpenampilan wahai wanita-wanita muslimah seperti orang-orang jahiliyah. Seperti itu. Jadi kata-kata jahiliyah Allah sebut. Nah, di sini kemudian Imam Bukhari membawakan
hadis ya, satu saja dalam hadis ini ya, satu hadis sebelumnya ada satu ayat, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau, Rasulullah berbicara kepada sahabat Abu Dzar, seseorang fika dalam dirimu jahiliyah, ada watak atau perangai jahiliyah ya. Jadi Abu Dzar itu sahabat Nabi, orang Islam, sholat 5 waktu, berjihad fisabilillah, tapi ketika dia melakukan satu pelanggaran yang itu kemaksiatan, maka Nabi mengatakan pada dirimu ada perangai jahiliyah ya. Terus kafir dong dia karena melakukan perbuatan jahiliyah. Dilihat dulu perbuatan jahiliyahnya yang gimana. Nanti juga perbuatan jahiliyah juga ada yang ada perbuatan jahiliyah yang membuat seseorang kafir betulan keluar dari Islam ya, ada yang sekedar kekufuran tapi tidak keluar dari Islam. Jadi Imam Bukhari juga membawakan ayat waliqaulillahi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya syirik di sini syirik besar. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan masih mengampuni seluruh dosa selain syirik besar. Nah, nanti sebagian ulama berpendapat termasuk syirik kecil juga enggak diampuni oleh Allah kalau belum bertaubat. Cuma kalau syirik kecil tidak kekal di neraka. Syirik kecil contohnya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa bersumpah dengan selain Allah ya, maka dia telah berbuat syirik, tapi syirik kecil. Kalau pelakunya mati belum bertaubat dari syirik kecil itu, enggak diampuni oleh Allah, alias akan diazab dulu. Lain kalau dosa judi online atau judi offline ya, atau berzina, itu masih ada kesempatan Allah ampuni ya, enggak akan semerta-merta diazab walaupun dia belum bertaubat. Selain dosa syirik, walaupun belum bertobat, mati belum taubat, habis nyuri sawit atau nyuri habis nyuri, kemudian jatuh sama rombongnya, jatuh meninggal, belum taubat. Nah, itu dosa mencuri di bawah syirik. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni langsung, kalau Allah berkehendak Allah hukum dulu di neraka tapi akan masuk surga. Tapi kalau syirik ya, termasuk syirik kecil, kata sebagian ulama enggak akan diampuni oleh Allah, cuma enggak kekal di neraka. Nah, itu pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan syirik kecil sebagaimana dosa-dosa besar yang lain, di bawah masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbuat syirik kecil itu ngeri ya, makanya kalau sahabat betul-betul mengajarkan itu, sampai kata Ibnu Mas'ud, lebih baik saya sumpah palsu tapi demi Allah daripada saya jujur tapi sumpahnya dengan selain Allah, walaupun tidak boleh juga. Tapi kalau terpaksa nih, akan banyak sekarang sumpah palsu demi Allah, kalau saya dilantik saya akan mendahulukan yang baik-baik ya, tapi kalau udah kerjasama diatur, nanti begini kamu jadi begini kan. Banyak kan udah dilantik demi Allah sampai ada Al-Qur'annya, sebetulnya nggak ada keharusan ditaruh Quran di atas, nggak. Yang penting sumpahnya, bersumpah demi Allah, nggak akan nggak akan jahat ya kan, harus melaksanakan, setia kepada kebenaran, setianya kepada ketidakbenaran. Nah, itu ya sebetulnya masih mending ya, tapi dosa juga banyak di akhir zaman, orang bersumpah dengan nama Allah tapi bohong gitu. Nah, mudah-mudahan kita enggak, itu dosa besar seperti itu. Nah, jadi bersumpah demi Rasulullah enggak boleh
demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak nyolong. Udah demi Allah aja cukup. Demi Allah, wallah, billah, tallah, lillah. Jadi kalau bersumpah hanya dengan nama Allah saja, birrahman, demi ar-Rahman, jangan demi Rasulullah. Nah, kalau ada kalimat demi ibuku, demi bapakku, maksudnya apa? Demi tanah air, maksudnya apa? Maksudnya sekedar ungkapan atau niat mau bersumpah? Ya, kalau niat yang bersumpah bisa jadi syirik kecil. Nah, taib. Jadi sebetulnya ayat ini akan terus berlaku sampai nanti selesai Kitabul Iman, ayat ini, ya. Ini ayat akidah. Jadi sekali lagi, semua dosa-dosa maksiat-maksiat di bawah kesyirikan besar itu masih ada harapan untuk diampuni, walaupun ada yang mampir dulu di neraka kalau Allah nggak ampuni. Tapi kalau udah syirik besar, mati belum bertaubat, nggak akan diampuni. Sebagaimana kisah orang yang tersinggung sedikit membunuh, ya, dalam mungkin nanti kita akan baca, ya, seorang yang kalau marah dikit bunuh orang, tersinggung dikit bunuh orang, ya, sampai dia udah bunuh 99 orang, tapi dia mau bertobat. Kemudian nanya ke seorang tokoh agama, bisakah saya tobat? Saya udah bunuh 99 orang. 99? Nggak bisa, banyak banget dosanya. Nah itu Pak tokoh agamanya tadi ini salah, dia kasih fatwa. Tersinggung dia, masa nggak bisa tobat? Terima ini, ya, bahasa bebasnya. Dibunuh lagi ini Pak Ustadznya. Jadi berapa Pak? Genap 100. Tapi habis itu kepikiran, saya tetap mau tobat. Datang ke Pak Ustadz satunya, ya, saya mau tobat habis bunuh 100 orang, bisa nggak? Allah Maha Pengampun. Dosa sekalipun syirik, kalau mau tobat Allah ampuni. Yang penting tobat dulu. Nah, saya mau tobat habis bunuh 100 orang, bisa nggak? Bisa. Satu aja syaratnya. Betul-betul menyesal, kemudian kamu lingkungannya pindah ke pemukiman yang orangnya baik-baik. Nah, di situ rata-rata orangnya baik. Pas dia mau ke sana semangat mau cari lingkungan yang baik, tiba-tiba sekarat, mati. Belum sampai kampung orang baik mau tobat, baru mau niat kuat, mau ke teman-teman yang baik, mati duluan. Nah, akhirnya malaikat rahmat sama malaikat maut rebutan, ini jatah saya atau jatah kamu? Malaikat rahmat sama saya aja, dia mau tobat, enggak, ini belum melakukan kebaikan. Kemudian Allah perintahkan untuk mengukur mana lebih dekat. Nah, akhirnya diukur, kemudian Allah dekatkan ke bumi 1 jengkal saja ke orang-orang yang baik itu. Akhirnya kasus dimenangkan oleh malaikat rahmat. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua dosa mau membunuh satu dunia, yang penting gak syirik, ya, masih ada kesempatan masuk surga. Tapi kalau begitu nggak apa-apa dong bunuh orang. Bukan nggak apa-apa, nggak boleh bunuh orang. Jadi hak Allah itu nomor 1. Nah, ini akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua maksiat selain syirik, ya, besar, itu masih ada harapan. Nah, kita baca hadisnya. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari haddatsana Sulaim bin Harb qala haddatsana Syu'bah an Wasil al-Ahdab anil Ma'rur qala laqitu Aba Dzarrin bir-Rabadah wa alaihi hullatun wa ala ghulamihi hullatun. Langsung diartikan aja Pak, ya, biar cepat, ya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Pak Ustadznya Sulaiman ibn Harb. Pak Ustadz Sulaiman bin Harabnya dari Pak Ustadznya lagi Syu'bah. Nah, dari Syu'bah dari Pak Ustadznya Wasil dari Pak Ustadznya Ma'rur dari sahabat Nabi Abu Dzar. Jadi 5 antara Imam Bukhari dengan Rasulullah. Ada 5 periwayat, paling tinggi ya sahabat Abu Dzar sahabat Nabi yang terkenal
dengan kezuhudannya, kebaikannya. Abu Dzar dari kabilah Ghifar yang terkenal itu. Ya. Ma'rur seorang tabi'in ketemu sama Abu Dzar. Terus penampilannya begini, wa alaihi hullatun, dia pakai baju yang bagus. Jadi hullah itu baju istimewa, hullah. Ya, biasanya baru. Ya atau enggak baru, intinya mahal, agak mahal gitu, itu hullah. Nah, hullah itu biasanya terdiri dari 2 pasang, sarung sama selendang, atau ya atasan sama bawahan, itu hullah. Kalau satu begini jubah namanya, jubah. Tapi bisa juga satu begini komis, ya terus ini satu ini komis. Nah, terus yang anehnya di sini wa ala gulamihi hullah. Terus ada gulam di sini artinya budaknya. Jadi gulam itu artinya bisa pembantu, asisten rumah tangga itu, pembantu bisa, budak bisa. Nah, kalau budak itu dia itu dibeli atau dimiliki oleh seseorang di zaman Islam waktu itu, ya dipelihara, nanti dia bekerja, berusaha, kalau bisa buat senjata yang mahal, kerajinan yang mahal, nanti menghasilkan sebulan 10 juta, 20 juta, itu uangnya milik tuannya. Nah, dia cuma bekerja. Nah, dia dan hasil kerjanya milik tuannya. Seperti itu. Jadi dia nggak punya apa-apa. Dia pun kalau mau dijual boleh. Seperti itu. Nanti kita bahas. Jadi perbudakan di dalam Islam itu apa maksudnya? Kalau mau dijelasin sini fikih aja Pak nanti. Jadi intinya singkatnya, asal mula sebetulnya kalau dalam Islam perbudakan itu asalnya dari mana? Kalau terjadi peperangan antara umat Islam dengan non-Islam, terus non-Islamnya kalah, kafir gitu kalah. Nah, itu kan nanti masyarakatnya sebagian ditawan. Ya, ditawan. Kalau yang perangnya itu jelas ditawan, kalau mau nebus boleh, terserah imamnya. Ya, ada yang dieksekusi juga boleh. Nah, nanti masyarakatnya itu kebijakan imam, nah ini ada perempuan, ada laki, ada yang udah nikah, ada yang belum nikah, itu dibagikan kepada siapa? Orang-orang yang berjuang, supaya dipelihara, harus dipelihara, dijaga, dikasih makan, diajarin Islam supaya masuk Islam. Jadi nggak dilepas gitu aja. Jadi dipelihara, dididik sama umat Islam supaya dia tahu tentang Islam. Nggak boleh dikasih beban pekerjaan yang melebihi kekuatannya. Ya, harus betul-betul disayangi juga. Cuma kelemahannya apa? Kalau nggak punya duit, nih tuannya boleh dijual lagi dia, seperti itu. Ya, sekarang konsep perbudakan sudah disepakati negara-negara Islam sama negara Barat sudah dihapuskan. Dan Islam sesungguhnya sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak. Tapi bukan berarti haram juga. Kalau sebabnya ada, bisa juga itu terjadi lagi. Supaya ya itu dipelihara sama umat Islam, bukan dijorkan saja, dibiarkan supaya dia tahu tentang Islam. Nah, nanti makanya banyak ulama-ulama setelah sahabat dari kalangan tabi'in itu dari kalangan budak, ya, termasuk Imam Bukhari sendiri. Itu moyangnya, kakeknya itu, ya, orang masuk Islam di tangan orang-orang yang berjihad, Yaman al-Ju'fi. Yaman al-Ju'fi berjihad ke daerah Khurasan, tepatnya di Bukhara. Nah, masuk Islam, kemudian tahu bahasa Arab, belajar bahasa Arab, dididik, muncullah Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari bukan orang Arab. Tapi lisannya fasih sekali, betul-betul ulama. Banyak ya ulama-ulama, tokoh-tokoh ulama ya di masa tabi'in bukan orang Arab, seperti itu. Ya, itu pembahasan fikih aja. Soalnya banyak juga tuduhan-tuduhan miring terhadap syariat Islam dari orang-orang non-muslim tentang konsep perbudakan. Tidak ada satu agama yang sangat memperhatikan tentang kemerdekaan manusia kecuali Islam. Itu sesuai fakta dan data. Ya, dibilang kita merasa benar ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau diskusi juga boleh. Nah, dimulai dari sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad. Siapa yang paling semangat melakukan revolusi untuk memanusiakan manusia? Nah, itu syariat Islam dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi budaknya juga pakai baju yang sama.
baju istimewa. Kemudian Ma'rur bertanya, fasa'altuhu an dzalika 19:10. Fasa'altuhu an dzalik, kemudian aku bertanya kepada Abu Dzar, kok begitu sih? Ya mungkin tumben begitu, tumben. Kan biasanya kalau budak ya pakai pakaian biasa lah. Ya kalau jas saja kan, kalau yang istimewa mahal. Ya. Kok begitu? Oh, ada sebabnya. Apa kata Abu Dzar? Faqala inni sababtu rajulan, aku pernah sababtu rajulan, aku pernah apa, berantem mulut. Sabak sama dengan qatala, sababtu rajulan, dia mencaci, aku mencaci, aku juga caci dia. Jadi pernah tengkar mulut sama seseorang. Nah, siapa seseorang ini? Ulama dalam buku-buku syarah mencoba, ada yang mengatakan Bilal bin Rabah, ya. Bentuk ta'yir atau merendahkannya itu dengan mengatakan Ibnas Sauda, anak cewek hitam, ya. Tapi riwayatnya rata-rata semuanya dhaif. Tapi faktanya memang terjadi, entah itu Bilal atau selain Bilal. Intinya sahabat Nabi juga. Jadi pernah kelepasan dia mengkritik lawan bicaranya, dibawa-bawa emaknya. Nah, kalau saya sering bilang, kayak kita waktu kecil nggak berantem aja ngolok-ngolok bapak, ya enggak? Ya enggak, waktu SD itu pasti sukanya, apalagi kalau bapaknya tukang sayur, ibunya tukang sayur, itu diolok-olok. Itu membuli namanya. Wah, itu membuli itu bahaya, katanya ada berita viral, dokter aja dibully bunuh diri. Itu ada di berita baru-baru ini. Insya Allah ya, jurusan kedokteran uang habis 200-300 juta lah ya kira-kira ya, mobil agak mewah dikit 300 juta, matinya bunuh diri. Kenapa? Dibully sama yang di atasnya atau sama temannya. Itu bu dokter. Subhanallah, ternyata membuli itu kayaknya biasa aja, tapi akibatnya besar. Makanya Islam sekecil apapun tidak boleh begitu membuli. Intinya Abu Dzar menjatuhkan lawan debatnya itu mencaci temannya plus membuli dengan ibunya. Jadi dibawa ibunya. Fa'ayartuhu bi ummihi, saya lagi ada masalah, terus menjatuhkan dia, ibunya dibawa-bawa. Sekali lagi, apakah Bilal dalam hadis ini memang rata-rata syarah Sahih Bukhari mengatakan itu kejadiannya dengan Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah itu bukan orang Arab, memang kulitnya hitam karena dia dari Ethiopia, Habasyah sekarang. Ibunya juga orang sana. Kalau bahasa Arabnya Habasyah atau Nubiyah. Ya. Tapi walaupun begitu, Bilal Pak istrinya cewek Arab. Bilal bin Rabah itu istrinya cewek Arab, klannya klan nomor tinggi lagi, Quraisy, saudarinya Abdurrahman bin Auf. Nah, keren Pak. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf yang orang kaya itu, sahabat Nabi yang kaya itu, waktu meninggal 4 istrinya dapat berapa miliar itu. Kalau pakai uang sekarang kaya Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan juga kaya, Abu Bakar juga kaya. Ya, walaupun begitu Bilal punya istri orang Arab Quraisy, saudarinya Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, boleh aja dalam Islam. Bukan tidak boleh nikah kalau sama, boleh aja, yang penting mau sama mau. Ya, kulit hitam sama kulit putih kalau mau tidak apa-apa. Ya itu. Nah, nanti ada yang berlebihan. Kalau keturunan Nabi nggak boleh nikah sama, nah itu kalau mau ya nggak apa-apa. Kalau mau nggak apa-apa. Kalau nggak mau jangan. Ya, biar sama-sama putih atau sama-sama hitam aja, kalau nggak mau jangan, nggak boleh. Nah, soalnya nanti ada pendapat fikih itu nggak sekufu. Ada ulama, nah itu makanya pendapat ulama itu kita baca, kita pelajari, bukan harus kita pakai 100%, tapi kita mencintai ulama. Bahkan Arab itu harus dengan Arab, supaya sekufu gitu. Kufu itu selevel. Quraisy harus sama Quraisy. Keturunan Nabi harus sama keturunan Nabi. Enggak mesti. Islam boleh.
Dan itu kalau itu kita jaga terus, wah akhirnya kita kayak Bani Israel, mengatakan ras dia yang paling suci. Berbahaya nggak? Bahaya sekali. Itu buktinya. Jadi satu negara yang nggak ketulungan seperti itu wataknya, ya. Itu kayak hal kecil, tapi kalau udah jadi negara atau udah jadi kelompok, berbahaya, serius. Ya, jadi dia lebih tinggi, apalagi sampai mencaci, apalagi sampai nggak boleh kawin padahal sama-sama mau. Nah, ini tidak bisa. Yang parahnya lagi bawa hadis-hadis palsu tentang larangan menikah dengan klan keturunan Hasan atau Husain. Nah gitu, nggak ada. Kalau mau ya nggak apa-apa, itu aja. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Nah itu Islam itu subhanallah sangat menghargai manusia sebagai manusia. Nah, jadi fa'ayartuhu bi ummihi, saya kemudian mencaci dia, merendahkan dia dengan ibunya. Sekali lagi Pak ya, adapun kisah ada nanti mungkin banyak di media sosial. Kalau di media sosial Arab banyak ya di viral khutbah-khutbah imam-imam penceramah nyampaikan kisah bos ketika Abdurrahman bin Auf, Bilal sama Abu Dar lagi ngumpul, Nabi nggak ada. Terus Abdurrahman mengajukan satu ide, terus nggak disetujui sama Bilal. Ente anak cewek hitam aja ikut-ikutan. Nah, kemudian diadukan ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah marahin Abu Dar, kamu kok begitu sih? Aduh, habis itu udah saya mohon maaf. Habis itu saya minta ampun ya Allah, ya Rasulullah mintakan ampun buat saya dong. Pokoknya intinya menyesal. Terus pas Bilal mau keluar, kepalanya ditaruh di tanah, suruh diinjak. Dah nih, nggak apa-apa kamu injak nih kepala saya, muka saya injak dah. Saya nyesal deh ngomong gitu. Nah tapi kisah ini sangat lemah sekali, tapi menarik kalau disampaikan menarik. Ya udah gini aja intinya, ini sahih kalau yang ini terjadi seperti itu. Ya soal rincian kisahnya seperti itu atau enggak, itu tadi riwayatnya lemah sekali yang itu. Tapi memang ada beberapa riwayat mursal ya, sanadnya tidak tersambung, itu disebutkan Bilal yang jadi sasaran cacian Abu Dzar Al-Ghifari. Bahkan dalam riwayat tersebut juga, saya sudah setua ini, udah segede ini, masa nggak sadar terhadap yang begini. Dia itu, tapi dia mengakui hal tersebut. Ala kulli hal, intinya di sini jelas Abu Dzar menyesal. Ya, jadi fa'ayartuhu bi ummihi, kemudian saya memperparah keadaan dengan menghina dia, bawa-bawa ibunya. Ini dalam hadis lain Nabi melarang kita mencaci orang tua kita. Emang ada orang mencaci orang tuanya sendiri, emaknya sama bapaknya dicaci? Ada, kata Nabi. Seseorang mencaci emak bapak orang lain, akhirnya orang lain balas mencaci emak kita sama bapak kita. Nah, itu makanya jangan mulai duluan mencaci emak bapak orang, nanti orang itu kan tersinggung, marah, akhirnya emak bapak kita juga dicaci. Itu kita yang mulai seolah-olah ya kita mencaci mama bapak kita. Jangan, kata Nabi. Seperti itu fakta. Itu anak kecil biasanya olok-olokan orang tua. Nggak tahu kalau di kota, kalau di kampung banyak begitu Pak ya. Jadi ngolokin orang tuanya sampai SMA itu. Jadi kalau bapaknya tukang sayur, tukang sengso atau apa, diolokin bapaknya itu. La ilaha illallah. Biasanya nggak diolok-olokin yang kaya-kaya, itu sama miskin biasanya saling olok-mengolok, padahal dia miskin juga. Itu hal kecil tapi pembulian, tidak boleh. Silahkan Pak Guru dan Bu Guru diteliti, masih ada nggak itu watak-watak jahiliyah di anak-anak kita, jangan sampai terjadi. Tapi bully-membuli masih banyak. Di mana? Di kalangan pelajar, mungkin sampai mahasiswa. Nah, ya fakultas yang lebih mahal, lebih bergengsi mengejek fakultas yang biasa-biasa aja. Tidak boleh. Nah, faqala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi berkata kepada saya, ya Aba Dzarrin ayyartahu bi ummih, wahai Abu Dzar, kamu menjatuhkan dia, ya, menghina dia karena ibunya. Bukan berarti menghina orang boleh, Pak, nggak boleh. Ya, dasar kamu hitam, nggak boleh. Apalagi bawa orang yang nggak ada sangkut pautnya. Dasar lu hitam, mama lu hitam, kakek lu hitam, satu RT kamu hitam semua. Wah, itu satu RT dibawa-bawa, nggak boleh. Nah, jadi bukan berarti kalau kita mencaci orang dianya aja boleh, bukan. Nah, ini lebih parah lagi. Nah, jadi menghina orang tua itu berbahaya. Ini orang tua orang yang dihina, ya. Kemudian Nabi menjelaskan, innaka mru'un fika jahiliyatun, kamu itu manusia yang pada dirimu ada perilaku perangainya jahiliyah yang suka membuli itu. Nah, ya. Jadi perilaku jahiliyah membuli itu bukan perilaku jahiliyah yang mengeluarkan seorang dari Islam. Dia masih orang Islam, ya, cuma dia melakukan dosa, ya, tadi mencaci, menghina. Nah, dalam Islam udah nggak boleh mencaci, menghina, bahkan mencaci Tuhan orang lain. Kalau konsepnya cuma mencaci nggak ada kerjaan, nggak boleh. Lain kalau lagi menjelaskan, lagi dakwah, masa kamu menyembah yang nggak dengar, nggak apa, yang jelas-jelas itu bukan Tuhan karena kamu yang buat. Kalau konsepnya lagi menjelaskan, ya, tentang konsep ketuhanan. Sekarang Nabi Ibrahim dengan kaumnya ketika debat, ya lebih masuk akal Nabi Ibrahim. Kalau patung yang dipahat itu jelas bukan Tuhan, itu disepakati bukan Tuhan, jelas bukan Tuhan. Kenapa? Ya di kita yang buat. Ngapain kita takut sama dia? Jelas nggak bisa dengar, jelas. Makanya Nabi Ibrahim jelasin begitu. Nah, tapi ya, namanya masyarakat, ya ini Ibrahim tuh menjelek-jelekan Tuhan kita, padahal mau menjelaskan. Ya, tapi sampai bapaknya juga tersinggung, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wala yubsir wala yughni anka syai'a, wahai papahku, kenapa kamu nyembah yang nggak bisa dengar, ya, terus nggak bisa melihat, jelas-jelas patung, jelas nggak dengar, nggak melihat. Ya, walaupun Nabi Ibrahim sebenarnya bisa didebat lagi, Pak, didebat lagi. Lah, daripada kamu nggak kelihatan Tuhannya, masih mending ini kelihatan, ya nggak? Kalau secara ya. Kalau Tuhan bisa kita kalahkan, ya bukan Tuhan. Seperti itu. Kalau setiap apa yang kita inginkan Tuhan ngikut kita, ya jelas bukan Tuhan. Kita Tuhannya. Allah itu di atas segalanya. Bukan kita yang ngatur Tuhan, Tuhan yang ngatur kita. Ya, Tuhan tidak bisa kita atur-atur. Nah, kalau patung itu kan jelas kita atur-atur, jelas bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu lebih kuasa, ya, dari kita. Jadi kita nggak bisa memaksa Tuhan. Seperti itu. Yang pasti udah jelas konsep Nabi Ibrahim jelas lebih masuk akal. Tuhan itu nggak bisa kita atur, ya. Tuhan itu pencipta dunia ini. Tuhan itu yang menentukan segala-galanya. Kalau kelihatan bisa kita atur, ya, tampakkan Tuhannya, kita ngatur Tuhan, ya jelas bukan Tuhan. Berarti kita masih menguasai itu. Nah, cuma sekali lagi, nggak kelihatan. Ya udah, memang Allah uji. Siapa yang percaya walaupun tidak terlihat. Karena tidak setiap yang tidak terlihat itu tidak ada, dan itu sudah teruji. Ya, dan itu sudah teruji. Mata kita sekali lagi terbatas. Penglihatan kita terbatas, dan itu untuk kita sendiri, Coba Bapak, kalau pendengaran Bapak nggak terbatas, Bapak susah sendiri. Sekarang di Ukraina sama Rusia lagi berantem, itu perang, dum. Coba kalau kuping Bapak dengar sana, enak nggak makan? Nggak enak. Ya, mata kita bisa ngelihat segala-galanya, ada yang enak, ada yang enggak. Kalau ngelihat yang enak, pas ngelihat yang nggak enak, nggak enak. Ya mau muntah terus. Setiap ya terbatas, nggak bisa kita melihat azab kubur, nggak bisa kita mendengar azab kubur, ya untuk manusia itu sendiri. Seperti itu. Kemudian di sini
kata Nabi, ikhwanukum khawalukum, itu saudara-saudara kalian juga yang kebetulan bantu-bantu kalian. Ja'alahumullah tahta aidikum, kebetulan kamu lebih tinggi posisinya. Ya, kamu jadi atasan, dia jadi bawahan. Faman kana akhuhu tahta yadihi, siapa yang saudaranya di bawah kepemimpinan dia, falyut'imhu mimma yakul, kasih makan seperti apa yang ia makan, wal yulbisuhu mimma yalbas, dan pakai pakaian seperti yang ia pakai, wala tukallifuhum ma yaglibuhum, jangan kasih satu pekerjaan atau tugas yang enggak sanggup mereka lakukan. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, kalau dikasih satu tugas atau pekerjaan dibantulah, ya minimal tidak mendolimi dia, seperti itu. Ya suruh ngangkut sawit, ya ngangkut sawit, ya tahannya manusia ngangkat berapa? Jangan satu motor diisi 1 ton, ya langsung rusak motornya, badan dia bisa ketindihan sawit. Ya secukupnya aja. Ya kerja sehari berapa jam? Kalau dia mau ikhlas lebih dari itu, tidak apa-apa. Nah, intinya perhatikan, jangan sampai kita merugikan dia. Nah, justru sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, ya, jadilah bos yang baik. Anak buahnya pergi belum gajian, gajinya sama dia dikembangkan. Ya, gajinya dikembangkan, nanti anak buahnya tiba-tiba kepikiran, saya mau pulang, mungkin gaji saya masih ada. Pas ditanya, Pak Bos, saya mau ngambil gaji saya. Oh, itu gaji kamu itu. Jadi gajinya tadinya sedikit, jadi sapi-sapi yang banyak sekali, mungkin ya ratusan juta, bisa miliaran. Itu gaji kamu. Kok jadi banyak? Iya, itu gaji kamu. Ambil aja. Diambil betulan. Nah, itu bos yang baik, Masya Allah. Ya, gaji karyawannya tetap disimpan, bahkan dikembangkan. Ya Allah, seandainya saya ikhlas ngurusin itu, bukakan pintu gua ini. Ketika dia terjebak dalam gua, akhirnya bergeser pintu guanya. Nah, itu jadi bos yang baik. Nah, jadi dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil sesuai dengan babnya. Jadi kemaksiatan yang ada pada kaum muslimin itu termasuk perkara jahiliyah. Makanya kita dilarang meniru perangai-perangai jahiliyah, termasuk kasiat ariyat. Kasiat ariyat itu pakai baju tapi telanjang. Maksudnya terlalu tipis sehingga kelihatan. Pakai baju tapi terlalu pendek sehingga kelihatan, atau tertutup semua, cuma kayak Power Rangers. Tahu Power Ranger ketat banget. Nah, itu perkara jahiliyah, itu tabarujnya orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah perempuan-perempuannya seperti itu. Nah, kata Nabi, 2 golongan yang belum pernah aku lihat di masa Nabi, karena Nabi sudah melakukan perbaikan-perbaikan, tapi akan ada lagi. Nisaun kasiyat ariyat, ya, wanita-wanita yang pakai baju tapi telanjang. Nah, tapi ya itu umat Islam juga, ya. Sampai Nabi gambarkan kasiyat ariyat ma'ilat mumilat, mereng-mereng dan membuat orang mereng-mereng, goyang-goyang, membuat orang goyang-goyang. Ma'il itu gini, Pak. Ma'il, lenggak-lenggok. Wah, itu kalau ditafsirkan ke TikTok masuk banget. Intinya semua lah, mau TikTok mau zaman dulu, goyang-goyang gitu untuk menyesatkan atau membuat orang tersesat, terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ma'ilat mumilat, ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhti, kepalanya seperti model punuk onta. Jadi rambutnya juga enggak sesuai ajaran Islam, jadi dibuat model-model begitu seperti punuk onta. Nabi mengatakan ini kemaksiatan. Ya, tapi kafir orang seperti itu? Kalau disebut kufur nikmat masuk, tapi kalau kafir keluar dari Islam enggak. Karena itu kemaksiatan jahiliyah, tabarruj dan seperti itu kemaksiatan jahiliyah. Memang kata Nabi, ya, akhir zaman itu umat Islam tuh ya kebanyakan sudah menjauh dari agama. Ya, sudah menjauh dari agama. Kan tahu sendiri, agama itu sumber
tertahannya kemajuan. Begitu. Jadi agama dianggap musuh atau agama dianggap menghalangi keseragaman. Atau agama membuat kita jadi terkebelakang begini. Ya gimana mau bangga dengan agamanya? Nah, itu jadi bukannya tambah pintar, ya oke, secara ilmu dunia manusia itu tambah pintar, tapi kalau dia mengkufuri Allah berarti dia termasuk jahiliyah. Makanya di akhir zaman itu nanti orang itu nggak tahu ajaran Islam banyak banget. Kenapa? Kalau ajaran yang lain dipelajari, ajaran kuno diajari Pak, filsafat kuno, filsafat Sokrates, Plato, termasuk penulis-penulis Barat yang dulu pun pelajari, bahkan bangga kalau profesornya nulis disertasinya tentang itu, ya René Descartes, tuh pemikir Prancis. Kalau pemikir-pemikir Islam, wah enggak, itu udah lah. Nah, bahaya juga kalau generasi mudanya nggak punya kekuatan, ya terlindas kita. Akhirnya tambah jauh. Makanya nanti dekat-dekat kiamat manusia itu awam. Tapi masih mending dia tahu Allah. Lebih parah lagi, nggak kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kiamat. Nah, jadi manusia itu udah nggak kenal Allah, nggak kenal Tuhan. Kenal apa? Kenal harta, kenal kekuasaan, hidup tambah mudah, tapi nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Nabi, bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam pertamanya asing, nanti dekat kiamat asing lagi, beruntung orang yang asing. Ya, makanya kata Nabi, as-sabir ala dinihi ka qabid alal jamr. Orang yang sabar dengan agamanya seperti memegang bara api. Nah, agak panas memang, dibully, tidak apa-apa. Hidup cuma sebentar. Nah, kita harus manfaatkan sebaik-baiknya, mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalau begitu Islam nggak akan menguasai dunia, Islam akan berjaya. Setelah itu tetap akan lupa Islam lagi. Nah, Islam tetap akan berjaya. Nah, tugas kita apa? Menyerah dengan keadaan? Enggak. Silahkan Pak Guru dengan Pak Guru keahliannya. Silahkan orang yang punya jabatan dengan jabatannya untuk mempertahankan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebaliknya, ketika dia punya jabatan seenaknya justru menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kalau gitu nanti mirip-mirip Firaun. Mirip, bukan berarti Firaun. Intinya bukannya punya kekuasaan atau jabatan untuk kemaslahatan umat, tapi untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Wah, itu ngeri kalau seperti itu. Yaitu a'immatu al-kufur, ya, pemimpin-pemimpin untuk kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, semua kemaksiatan itu perangai jahiliyah. Bukan berarti kalau kita melakukan perbuatan tersebut kita kafir, keluar dari Islam. Dilihat dulu apa itu. Kalau itu mengeluarkan dari Islam, berarti itu kekufuran besar. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.